Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya Jenny Tabita Dorkasi Payung. Saya sangat senang sekali berada di PN Pematang Siantar. Saya bertemu dengan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan Bapak Derman P. Nababan SHMH. Nah, saat ini kami akan ngobrol-ngobrol nih tentang penanganan pengaduan masyarakat di Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Bagaimana Pak menurut Bapak tentang penanganan pengaduan masyarakat di PN Pematang Siantar? Terima kasih, selamat pagi juga buat seluruh pemirsa dimanapun Anda berada yang bisa menyaksikan podcast PN Pematang Siantar. Dari Pengadilan Negeri Pematang Siantar, kami menyapa Anda semuanya. Hari ini kami akan berbicara terkait dengan penanganan pengaduan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Mengapa harus ditangani pengaduan itu? Karena masyarakat membutuhkan informasi, masyarakat membutuhkan klarifikasi, atau masyarakat juga membutuhkan keterbukaan informasi dari pengadilan. Dalam pada itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan kami Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebagai salah satu unit pelaksana teknis juga membuka diri kepada masyarakat untuk melayani dan menangani pengaduan itu semaksimal mungkin. Penanganan pengaduan masyarakat itu adalah rangkaian proses penanganan pengaduan atas pengaduan yang ditujukan terhadap kami atau pelayanan publik untuk bagaimana tingkah laku aparat kami atau pengadilan, atau observasi ataupun konfirmasi atau klarifikasi dan atau investigasi untuk mengungkapkan benar atau tidaknya laporan ataupun pengaduan dari masyarakat kepada kami. Demikian Jenny. Oh, baik Pak. Kalau Jenny mau bertanya boleh dong ya Pak ya? Ya, silakan. Kira-kira gimana ya Pak untuk tata cara pengaduan masyarakat untuk sampai di pengadilan negeri? Ya, tata cara pengaduan masyarakat itu sesuai dengan Perma nomor 9 tahun 2016 bahwa di kita ada tersedia namanya SIWAS, Sistem Informasi Pengawasan pada situs Mahkamah Agung. Itu bisa diakses melalui siwas.mahkamahagung.go.id. Kemudian juga kita tersedia namanya layanan pesan singkat ataupun SMS. Demikian juga melalui surel ataupun surat elektronik melalui pnpematangsiantar@gmail.com. Bisa juga melalui teks email 0622 222 13 ataupun saluran telepon melalui 0622 222 13 atau 24060. Dan bisa juga langsung ke meja pengaduan setiap jam kerja di kantor Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Dan juga bisa berkirim surat ataupun ke kotak pengaduan ataupun mengadu melalui website PN Pematang Siantar, bisa diakses melalui pnpematangsiantar.kota.go.id. Demikian jadi. Oh, seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau kira-kira hak-hak pelapor itu yang seperti apa ya Pak? Hak-hak pelapor yang bisa mereka dapatkan ketika mereka melakukan pengaduan ke PN Pematang Siantar ini? Iya. Jadi pelapor itu pertama dia bisa datang melakukan pengaduan secara lisan. Demikian juga dia bisa melakukan pengaduan secara tertulis melalui surat dan juga bisa melakukan pengaduan dengan cara melakukan akses dari situs Mahkamah Agung ataupun SIWAS. Dan seperti yang Jenny tanyakan tadi, apa sih yang menjadi hak-hak daripada pelapor itu? Hak-hak dari pelapor itu sangat banyak sekali. Mereka berhak mendapatkan perlindungan atas kerahasiaan identitas dari si pelapor itu. Demikian juga dia punya kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun juga. Dan juga informasi mengenai tahapan ataupun laporan pengaduan yang didaftarkannya. Dia bisa atau berhak mengetahui perkembangannya dan perlakuan yang sama dengan terlapor dalam pemeriksaan. Dan juga si pelapor bisa mengajukan bukti untuk memperkuat pengaduan dan juga mendapatkan berita acara pengaduan atas dirinya tersebut. Saya punya kesempatan untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah dengan mengajukan saksi ataupun alat bukti lain.
Selain itu punya kesempatan dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun, dan tentunya perlakuan yang sama setara dengan pelapor dan di dalam pemeriksaan, dan juga yang bersangkutan berhak untuk menerima berita acara pemeriksaan dan mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa pengaduan atas dirinya tidak terbukti. Demikian Jenny. Jadi sangat luas sekali Jen. Ya. Iya Pak. Nah kalau seperti itu Pak, tadi kan kita udah mendengar dari Bapak ya bahwasanya pelapor itu mendapatkan hak-hak ya Pak. Ya. Apakah yang dilaporkan atau terlapor itu mendapatkan hak juga Pak, seperti yang melaporkan mereka? Ya. Jadi orang yang dilaporkan itu kan tentunya kan adalah aparat pengadilan. Iya. Ya, jadi orang yang dilaporkan itu dia akan dilakukan pemeriksaan oleh tim kalau itu di tingkat pengadilan negeri. Kalau itu harus dilimpahkan ke pengadilan tinggi ataupun ke Mahkamah Agung, maka tentunya Mahkamah Agung akan memberikan pemeriksaan terhadap pihak terlapor itu. Benar atau tidaknya yang bersangkutan, bersalah atau tidaknya si terlapor, maka dia berhak menerima hasil dari tim pemeriksaan itu sendiri. Demikian Jen. Seperti itu ya Pak. Iya. Ya, wah berarti sangat luas ya Pak ya Iya, tentang iya. penanganan pengaduan masyarakat. Nah kalau boleh tahu ya Pak, unsur pengaduan apa ya Pak yang bisa dilaporkan? Unsur pengaduan yang bisa dilaporkan kepada pengadilan itu sendiri ada banyak. Yang pertama adalah perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui, ya kira-kira demikian. Kemudian where, di mana perbuatan tersebut dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah when, kapan perbuatan tersebut dilakukan. Dan yang seterusnya yang keempat adalah who, siapa yang terlibat dalam perbuatan yang dilaporkan tersebut. Dan yang terakhir adalah how, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, modusnya bagaimana, caranya bagaimana, dan lain sebagainya. Demikian Jen. Wah sangat bermanfaat sekali ya Pak ya atas yang Bapak berikan pada saat hari ini. Terakhir nih Pak, Ya, ya. Kira-kira bagaimana ya Pak dengan kerahasiaan data diri seseorang itu sebagai pelapor? Iya. Jadi dalam sistem pengawasan Mahkamah Agung atau disebut dengan SIWAS ataupun whistleblowing system, Badan Pengawasan Mahkamah Agung akan merahasiakan identitas pribadi si pelapor tersebut. Karena Badan Pengawasan hanya akan fokus kepada informasi yang Anda laporkan atau yang dilaporkan oleh masyarakat. Dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung sangat berhati-hati dalam penanganan pengaduan dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapor, kerahasiaan materi pelaporan, termasuk surat menyurat dan berkas penanganan pengaduan sampai dengan adanya keputusan terbukti atau tidaknya orang yang dilaporkan tersebut. Dan kerahasiaan itu akan tetap terjamin Jen bila Anda memperlakukan hal-hal tersebut. Jika ingin identitas Anda tetap rahasia, itu akan tetap dirahasiakan. Jadi tergantung permintaan dari si pelapor, pengen identitasnya akan dirahasiakan. Dan yang terakhir, jangan memberitahukan atau mengisikan data-data atau informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa identitas diri Anda. Jadi itu artinya kalau saya mau merahasiakan diri saya, ya jangan dipublikasikan identitasnya atau jangan berikan password kepada orang lain untuk mengetahui siapa yang melaporkan tersebut. Demikian Jen. Wah banyak sekali ya Pak. Iya. Saya mendapat ilmu-ilmu nih dari Bapak ya, Ketua PN Pematang Siantar. Iya, ya. Terakhir nih Pak, menurut Bapak mengapa sih MA membuka diri atas laporan masyarakat Pak? Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka setiap lembaga ataupun kementerian itu wajib untuk memberikan pengumuman secara berkala terhadap informasi-informasi penting yang dibutuhkan oleh masyarakat. Demikian juga ada informasi yang harus diumumkan serta-merta. Dan juga informasi yang harus tersedia setiap saat. Misalnya di pengadilan kita memiliki SIPP. SIPP itu artinya Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Siapa saja bisa menelusuri perkembangan
penanganan perkara atau pengadilan perkara di Pengadilan Negeri Pematang Siantar ataupun di pengadilan lain di seluruh Indonesia, termasuk juga di Pengadilan Tinggi dan di Mahkamah Agung. Dan demikian juga dalam sistem keterbukaan informasi juga bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi berdasarkan permintaan atau pengaduan. Jadi dalam pada itu berdasarkan permintaan dan pengaduan inilah maka sistem pengawasan dari Mahkamah Agung membuka diri seluas-luasnya untuk masyarakat mendapatkan akses dan untuk memberikan pelaporan terkait dengan kinerja kita, terkait dengan perilaku aparatur penegak hukum secara khusus Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Jadi itu artinya apa? Bahwa kita itu bekerja secara akuntabel, secara transparan, secara terbuka, dan kinerja kita itu bisa dilihat oleh semua orang. Demikian, Jen. Iya. Jadi itu dia pemirsa untuk tentang penanganan pengaduan masyarakat di Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Untuk itu saya Jenny Tabita Dorcas undur diri bersama dengan Bapak Derman Pena Babar. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dorcas. Ya, Pak. Terima kasih kepada masyarakat dimanapun Anda berada. Sekali lagi saya mau tegaskan bahwa keterbukaan informasi itu adalah hak asasi manusia, hak Anda untuk mendapatkannya daripada kami. Jadi ketika Anda mengadukan diri kami akan terbuka, kami akan klarifikasi, kami akan periksa, dan seterusnya kami akan teruskan itu ke pimpinan kami. Dan ingat bahwa Mahkamah Agung secara rutin merilis nama-nama yang dijatuhkan sanksi ataupun hukuman pada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Demikian, Jen. Ya, terima kasih, Bapak. Tetap semangat dan antusias, merdeka.